Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in alla umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan kali ini. Selawat bermahkotakan salam, marilah kita limpah curahkan kepada revolusioner Islam sedunia, manusia yang paling pintar, manusia yang paling cerdik, manusia yang paling mulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati Bapak Agus Jaharudin selaku dosen pengampu mata perkuliahan kewirausahaan dan UMKM, dan yang saya hargai semua teman-teman sekalian yang mengikuti perkuliahan kali ini. Saya Akbar Hermawan selaku moderator, dan juga ada dua partner saya pada perkuliahan kali ini. Yang pertama itu ada Abdul Yunus sebagai pemateri, dan ada Agung Solehudin sebagai pemateri. Oke, langsung saja kita ke materi. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit menjelaskan materi pada perkuliahan kali ini. Oke, di sini kita akan sedikit membahas tentang meminta calon mitra untuk membuat komitmen. Nah, yang pertama itu ada meminta bukan menjual, dalam artian dalam imajinasi populer, pengusaha adalah wiraniaga yang sangat baik. Mereka adalah individu dengan visi yang menarik, yang memiliki keterampilan komitmen dan kepribadian yang kuat, yang membuat orang lain membeli ke dalam gagasan mereka. Jadi dalam hal ini para pengusaha itu harus pintar berkomunikasi agar dapat mengambil hati para pembeli gitu, sehingga mereka mau membeli apa yang kita sediakan atau apa yang kita jual. Dan yang selanjutnya yaitu ada hierarki tanya, yaitu proses yang mangkus. Maksud mangkus di sini adalah proses yang baik. Proses yang baik dimulai ketika pengusaha bertanya pada diri sendiri, apa artinya yang mereka miliki dan apa yang akan mereka pertaruhkan. Apa yang saya tahu gitu kan, apa yang saya ketahui yang mungkin tidak muncul di resume saya, apa yang saya tahu, apakah saya mampu kehilangan. Pokoknya si pengusaha itu akan bertanya pada diri sendiri seperti itu. Kemudian mereka berpaling pada rekan potensial, umumnya orang yang mereka kenal, meminta nasihat, umpan balik, bantuan dari berbagai jenis. Meminta ini untuk orang lain kesempatan untuk membahas ide dan aspirasinya. Jadi dalam hal ini pengusaha meminta bantuan orang lain agar mendengarkan nasihat, agar mendengarkan ide-ide yang ada di otak mereka, sehingga lebih matang gitu loh apa yang dia miliki itu atau gagasan yang ada di dalam otak dia itu agar didengarkan ke orang lain, dan sehingga pengusaha itu bisa pede atau minta nasihat lah agar tidak terlalu membingungkan terhadap diri dia gitu mengenai ide-ide yang mereka miliki, ataukah ini udah matang atau belum nih maksudnya. Kalau seperti ini akan berisiko enggak nih, mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan untuk bertanya dan juga menjadi penanya yang ahli. Dalam budaya yang menghargai kemandirian, menanyakan apapun, bahkan petunjuk arah saat kita tersesat, dapat dilihat sebagai kelemahan.
pengakuan bahwa kita tidak dapat melakukan semuanya sendiri, tetapi kebenaran sederhananya adalah kita tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Dan mengapa kita ingin melakukannya? Seperti yang ditunjukkan oleh kutipan dari Steve Jobs di awal bab ini, wirausahawan ahli yang kami pelajari memang bahwa mereka membutuhkan ide, wawasan, keahlian, kontak, dan sumber daya orang lain untuk menciptakan nilai. Mereka merasa nyaman mengakui apa yang mereka ketahui dan tidak memiliki. Pemahaman itu bukanlah kelemahan, tetapi salah satu kekuatan terbesar mereka. Meminta akan membuatku tampak memaksa. Apa yang bagi sebagian orang tampak memaksa akan tampak berani atau kreatif bagi orang lain. Apalagi jika kita izin untuk mengganggu tanpa menjadi hama. Kebanyakan orang lain biasanya menemukan humor dan keterus-terangan seperti itu dan cenderung memberitahu kita seberapa banyak kita mengganggu yang tersedia mereka toleransi. Hal yang hebat tentang bertanya adalah kita tidak perlu hanya memiliki satu kesempatan. Jika kita merasa bahwa pihak yang diminta menolak atau tersinggung oleh peminta kita dapat mundur dan terlibat dalam percakapan yang terlebih dahulu yang terbuka tentang minat dan sasaran penerima. Pada akhirnya, pihak ditanyakan mungkin akan meminta sesuatu kepada Anda. Bahkan jika orang lain hanya murah hati dan saat ini kita tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada mereka, bukan berarti kita tidak dapat membalasnya di masa depan. Selanjutnya yaitu menjadi penanya yang ahli. Cara terbaik untuk menjadi penanya yang ahli sebaiknya dalam meminta dan untuk mengatasi rasa takut atau kecemasan seputar permintaan adalah dengan berlatih menerima. Kita dapat berlatih bertanya meskipun kita tidak sedang aktif membangun bisnis. Cobalah untuk menemukan peluang dalam kehidupan sehari-hari kita, atau dapat kita contohkan meminta seseorang untuk bergabung dengan kita dalam proyek yang menyenangkan atau menyumbang waktu dan uang untuk tujuan yang layak, atau lakukan latihan lari dengan seorang teman. Nah, di sini ada beberapa tips yang perlu diingat saat kita menguasai seni. Yang pertama yaitu sesuai narasi, cobalah untuk membuat cerita yang menghubungkan minat kita dengan individu di depan kita. Cerita itu harus diarahkan pada kemungkinan ketertarikan kita yang tumpang tindih, tetapi cukup luas untuk membiarkan dia menentukan bagaimana dia bisa menjadi kolaborator kita dalam membuat cerita ini. Pertimbangkan mengapa orang ini bersedia berbicara dengan kita sejak awal dan bagaimana pengalamannya sesuai dengan minat kita. Yang kedua yaitu mulai dengan spesifik. Pergilah ke percakapan dengan pertanyaan konkret dalam pikiran, misalnya untuk investasi, bimbingan, perkenalan dengan orang lain, tetapi simpan daftar mental permintaan cadangan. Mungkin orang tersebut tidak memiliki waktu untuk menjadi mentor yang aktif, tetapi dengan senang hati akan memperkenalkan kita kepada beberapa rekannya. Jangan terlalu fokus pada apa yang kita pikirkan, kita inginkan, sehingga kita melewatkan apa yang kita ditawarkan orang lain. Jadilah yang ketiga itu jadilah pendengar yang baik. Tentu perlu berbicara, tetapi mendengarkan itu sama, jika tidak lebih penting untuk benar-benar terbuka terhadap apa yang ditawarkan orang lain. Kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Jangan berharap jalur linear. Ini biasanya tidak sederhana. Meminta sesuatu, mendapatkannya, pergi sampai kebutuhan berikutnya muncul, dan kemudian meminta hal berikut. Kita harus membiarkan visi kita kooperatif dan menerima visi dan sarana orang lain. Ingat, ini tentang pembangunan hubungan dengan pemangku kepentingan yang komitmen, bukan tentang mendapatkan apa yang menurut Anda dibutuhkan pada saat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Yunus. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kesimpulan,
Ini tentang membangun bukan mendapatkan. Ada sebuah kalimat, mintalah dan kamu akan menerima. Tentu saja ketika kita meminta kepada seseorang dan seseorang itu memberi apa yang kita minta, maka kita akan mendapatkannya. Tetapi apa yang kita terima mungkin adalah sesuatu yang tidak kita antisipasi. Maksudnya ketika kita mendapatkan apa yang kita minta kepada seseorang, maka kita bukan hanya mendapatkan tetapi kita membangun. Misalnya dalam hal ini adalah kita meminta kepada calon mitra kita untuk berkomitmen, maka kita bukan hanya mendapatkan tetapi kita membangun. Nah, sasaran dari jenis meminta wirausahawan yang efektif tidak menerima semata-mata tetapi membangun dengan mengintegrasikan sarana dan aspirasi orang lain dengan milik mereka sendiri dan melihat kemana arahnya. Dengan pemikiran ini, sekarang saatnya untuk kita memperbarui aksioma lama menjadi sesuatu yang lebih mujarab, yaitu tanyakan dan kita akan belajar. Tanyakan dan kita akan ikut membuat. Tanyakan dan kita akan membuka pintu. Kemudian berlatihlah dan kita akan belajar bagaimana meminta. Terima kasih. Materi meminta calon mitra untuk membuat komitmen telah kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan mendengarkan presentasi dari kami. Jika memang kurang jelas bisa ditanyakan di forum diskusi, dan juga memang tidak cukup juga bisa ditanyakan kepada kami secara pribadi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada Bapak Agus Joharudin selaku pemangku dosen kewirausahaan dan UMKM. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.